Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami, tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat video tutorial sebagai jawaban untuk pertanyaan berikut ini. Nah, selain itu kami juga akan menjawab pertanyaan bagaimana cara membuat project menggunakan tusuk double crochet tanpa terlihat batas naiknya. Jadi, jawaban untuk dua pertanyaan itu kami rangkum dalam satu video tutorial tentang cara membuat peci rajut untuk ukuran baby newborn atau yang baru lahir. Di sini adalah teknik membuat topi yang basic. Kita menggunakan tusuk double crochet dan tanpa terlihat batas naiknya. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk like, share, dan komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajut bisa mengetahui video-video tutorial terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini untuk benang, saya siapkan benang katun milky yang dot. Ini sisa dari project Benny yang video tutorialnya ada di sini. Oke, selanjutnya untuk hakpen, saya pakai ukuran 4,0 mm. Kita siapkan juga gunting, meteran, dan juga stitch marker. Oke, alat dan bahan sudah siap semua. Sekarang kita akan ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kita akan membuat bagian crown atau puncak kepalanya. Kita akan buat lingkaran dengan diameter. Untuk di sini kita akan buatnya kan untuk newborn ya, usia 0 sampai 6 bulan. Itu sekitar 4 inci. 4 inch itu sama dengan 10 cm. Jadi kita akan buat lingkaran dengan diameter 10 cm. Di sini setelah membuat magic ring dan satu rantai, kita buat HDC. Kita akan buat tusuk DC. Untuk DC pertama kita beri stitch marker. Kita akan lanjutkan isi magic ring ini dengan 13 DC. Oke, di sini punya saya sudah selesai, saya isi 13 DC. Teman-teman bisa isi magic ringnya dengan DC sejumlah yang hasilnya nanti bisa membentuk lingkaran. Oke, kadang kalau 12 kurang kita isi jadi 13. Misalkan 13 terlalu banyak, teman-teman bisa pakai 12 DC. Oke, jadi pastikan jumlah DC-nya bisa membentuk lingkaran. Lalu kita akan lanjutkan di round yang kedua. Untuk round kedua, kita tarik panjang benangnya.
Lalu yang ini kita arahkan ke belakang. Dan kita masukkan hakpen dari belakang. Ini DC pertama, kita masuk dari belakangnya DC yang kedua. Kita balik. Helaian ini kita arahkan masuk. Nah, helaian ini akan menjadi pengganti DC yang pertama. Oke. Selanjutnya, untuk round kedua, kita akan buat increase di setiap lubang. Perhatikan baik-baik. Kita masuk di lubang DC yang kedua, ambil benang, jadikan SC, lalu kita buat satu rantai. Ini adalah pengganti DC pertama. Jadi di sini kita pindahkan. Lalu kita buat DC lagi di lubang yang sama. Oke, satu lubang diisi dengan 2 DC. Stitch terakhir untuk round kedua, kita masuk di sini. Satu, dua DC. Oke, sekarang kita bisa tarik panjang. Arahkan benang ke belakang, kita masukkan hakpen di DC kedua, balik, ambil benangnya. Oke, lepas dari arah depan lagi. Kita masukkan hakpen ke DC yang kedua tadi, ambil benang, ada 2 serat, kita jadikan 1 SC, lalu tambah dengan 1 rantai. Oke, ini DC pertama kita untuk round yang ketiga. Untuk round ketiga, setelah membuat 1 DC, di lubang berikutnya kita buat increase. Oke, lalu 1 DC lagi dan increase lagi. Kita akan lanjutkan 1 putaran. Oke, kita sudah sampai di akhir round yang ketiga. Di sini stitch pertama kan yang ini. Kita masuknya di helai yang pengganti tadi. Karena tadi di awal kita buat 1 DC, terakhir di sini kita buat increase. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk round yang ketiga. Kita akan lanjut di round yang keempat dengan cara yang sama.
Sini untuk round yang keempat kita buat 1 DJ terlebih dahulu, lalu kita buat 1 DJ lagi di lubang berikutnya, baru kita membuat increase di lubang yang ketiga. Di sini stitch markernya akan kita pindahkan ke lubang DC yang pertama. Kita akan ulangi pola yang sama, 1 DC nya 2 kali, 1, 2, lalu increase. Oke, kita lanjutkan 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round keempat. Kita akan coba ukur dulu. Di sini kita sudah dapat diameternya kurang lebih 4 inch ya. Di sini 4 inch lebih sedikit. Berarti kita sudah menyelesaikan untuk bagian crown atau puncak topi. Sekarang kita akan membuat bagian tinggi topinya. Untuk tinggi topi newborn di sini ukurannya adalah 5 inci tingginya. 5 inci di sini berarti sama dengan kurang lebih 13 cm ya. Mulai dari round ke 5 kita tidak melakukan increase lagi, jadi cukup 1 lubang kita isi dengan 1 DC. Oke, DC pertama, di lubang berikutnya kita buat masing-masing 1 DC. Oke, sudah bertemu dengan stitch marker, berarti saya sudah menyelesaikan round kelima. Di sini hasilnya dia sudah mulai melengkung seperti mangkuk ya, karena tidak ada penambahan lagi. Kita akan lanjutkan cara join yang sama. Di setiap roundnya kita akan buat 1 DC di setiap lubang. Kita akan ulangi terus sampai round ke-10. Oke, saya sudah menyelesaikan round ke-10. Hasilnya seperti ini. Kita akan coba ukur untuk tinggi topi ini ya. Untuk ukuran newborn, tinggi topinya adalah 5 inci. Kita pipihkan dulu seperti ini. Lalu kita akan ukur dari bagian puncak. Kita dapat 5 inci kurang masih. 4,75 inci sama dengan 12 cm.
Sekarang kita tinggal mengerjakan round terakhir. Untuk round terakhir, teman-teman bisa pakai SC, bisa pakai HDC. Di sini saya akan pakai SC. Masuk, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Kita isi 1 SC di masing-masing lubang. Terakhir kita bisa selip di SC yang pertama. Oke, lalu kita bisa potong dan selip-selipkan sisa benangnya. Di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk bagian dalam. Terlihat di sini batas waktu kita naik setiap roundnya. Tapi ini ada di bagian dalam. Untuk bagian luarnya, nah, terlihat rapi tanpa ada batas naik roundnya. Imut banget deh. Kalau ingin dibuat peci, bisa dibuat seperti ini saja. Tapi kalau mau dibuat topi biar lebih imut, bisa dikasih pom-pom di atasnya. Selamat mencoba. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat topi basic atau peci rajut di sini untuk ukuran baby newborn atau yang baru lahir. Semoga video tutorial ini bisa diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Oke, sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.